Shalom, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu sukacita dapat menjumpai saudara sekali lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Surat Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami percaya jika kami boleh sekali lagi mendengarkan firman-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap orang yang mendengarkan. Ini adalah pertanda bahwa kami ada dalam perlindungan Tuhan, kami ada di dalam sayang Tuhan, kami ada di bawah tuntunan Tuhan. Kami bersyukur atasnya dan kami akan belajar firman Tuhan. Amin. Nats firman Tuhan untuk kita terambil dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tema kita adalah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dilahirkan kembali atau lahir baru adalah kerinduan, harapan, cita-cita dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dilahirkan kembali atau lahir baru adalah bukti atau tanda bahwa seseorang yang percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus benar-benar hidup dalam kuasa Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam dirinya. Lahir baru atau dilahirkan kembali adalah buah dari hasil percaya kepada Yesus Kristus, adalah bukti dari percaya kepada Yesus Kristus. Jika seseorang dilahirkan kembali atau mengalami kelahiran baru dalam imannya, itu artinya bahwa ia mengalami kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya ia jauh dari Tuhan, maka ketika ia dilahirkan kembali atau mengalami lahir yang baru, ia dekat dengan Tuhan. Jika sebelumnya ia tidak percaya dengan sungguh-sungguh atau asal-asalan menjadi orang Kristen, maka sesudah mengalami kelahiran kembali atau lahir baru, ia akan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Jika sebelumnya ia hidup dalam keinginan-keinginan daging, hidup dalam semua praktek-praktek kedagingan yang menguasai hidupnya, maka ketika ia mengalami kelahiran baru atau dilahirkan kembali, maka ia akan hidup dalam kuasa Roh Kudus. Seluruh kehidupannya ada di dalam tuntunan, bimbingan, atau di bawah panduan. Artinya seluruh hidup jasmaninya berlangsung di bawah tuntunan Roh Kudus. Ini artinya saudara-saudara, lahir baru itu adalah bertobat dan berbalik atau meninggalkan semua kebiasaan, kelakuan, sikap, cara hidup yang bertentangan dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika seseorang mengalami lahir baru atau kelahiran kembali, lalu menerima ajaran yang disampaikan atau yang diyakininya dari Yesus Kristus, maka ia akan hidup dalam seluruh cara yang menuntunnya, yang membuktikan bahwa ia hidup dalam hubungan dengan Tuhan Yesus. Jadi orang yang lahir baru atau dilahirkan kembali dan percaya kepada Yesus Kristus sesuai dengan nats kita, maka ia dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus yang ia yakini memberinya kepercayaan. Kebangkitan Yesus Kristus yang ia percaya membebaskannya dari dosa itu ia buktikan
dengan cara lahir baru, dengan cara bertobat. Dalam Injil Yohanes pasal 3 dicatat tentang percakapan Tuhan Yesus dan seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada Yesus pada malam hari dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertai engkau." Lalu Yesus menjawabnya di ayat yang ketiga. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dan Nikodemus kemudian heran lalu berkata, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Nah, saudara, kita pasti mengerti bahwa Nikodemus berpikir ini kelahiran secara jasmani. Tetapi kita juga pasti menyetujui dan mengerti bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus bukan kelahiran secara jasmani, tapi kelahiran dalam roh, kelahiran dalam karakter, kelahiran baru dalam kepribadian. Artinya adalah pertobatan. Karena itu, Yesus menjawab Nikodemus di ayat yang kelima. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Tadi di ayat 3 Yesus katakan tidak dilahirkan kembali. Di ayat ini ya, Yesus mengatakan tidak dilahirkan dengan air dan roh. Karena yang Yesus maksudkan adalah pertobatan. Air melambangkan baptisan dan baptisan adalah tanda pertobatan. Kita semua mengenal seruan Yohanes Pembaptis tentang bertobatlah. Dan saya mengambil dalam Injil Markus pasal 1 ayat yang keempat yang menulis kata-kata Yohanes Pembaptis itu. "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Ini berhubungan dengan kelahiran kembali, pertobatan, dan pengampunan dosa. Dan roh adalah lambang dari kuasa Allah, penyertaan Allah. Nats perenungan kita, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga berkata untuk kita semua bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Itu artinya bahwa jika seseorang dilahirkan kembali, ia akan sama seperti bayi. Bayi yang baru lahir, yang tidak berdosa, yang bersih, yang kudus. Dan kelahiran kembali di dalam Kristus Yesus itu memberikan pengharapan. Itulah kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus yang mengalahkan kuasa-kuasa maut. Kebangkitan Yesus yang mengalahkan kuasa dosa. Karena akibat dosa adalah maut. Dan jika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lalu percaya kebangkitan Yesus Kristus itu, maka ia juga menerima pembebasan dari dosa dan ia mengalami hidup yang baru. Ia diberi kehidupan yang penuh dengan pengharapan karena ia dilahirkan kembali. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, 1 Petrus 1 ayat yang ke-23 menuliskan, "Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Siapa firman Allah yang hidup dan kekal? Kita percaya Yesus Kristus adalah firman yang hidup itu. Haleluya, saudara-saudara. Karena itu saudara kekasih di dalam Tuhan, jika seseorang
percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Ia harus membuktikan dengan pertobatan, karena ia sudah dilahirkan oleh kebangkitan Yesus Kristus menjadi baru. Maka ia tidak lagi harus dikuasai oleh seluruh kehidupan lama, kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi ia hidup dalam hidup yang baru, ia hidup dalam hidup yang dilahirkan kembali oleh Yesus Kristus yang memberi baginya kuasa melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Amin.